sekali ketika saya tugas di kampus ini pada tahun 2013. Waktu itu setelah menyelesaikan program hafalan di Umar bin Khattab, kemudian saya ditawarin untuk mengajar di Hidatullah Panceng, dan alhamdulillah saya terima. Sebelumnya saya memang pernah mendengar kisah seputar Panceng, ya, tapi hanya sekilas, dan saya belum membayangkan seperti apa Panceng yang secara utuh. Ketika waktu itu pertama kali saya sampai di sini, waktu itu bersama Ustaz Robin Syah, saya tercengang dan kaget melihat kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Saya melihat di pohon jati itu kering, dan saya tidak melihat satupun tanaman yang berwarna hijau. Di sini tanamannya kering, airnya juga kering, dan suasana yang menurut saya terpencil, jauh dari keramaian. Awalnya saya sedikit pesimis, bisa nggak saya meneruskan berjuang di tempat ini, karena memang selama hidup saya belum pernah menemukan tempat yang ekstrim seperti ini. Tetapi entah kenapa, alhamdulillah, meskipun gambaran yang saya tahu awal kali di sini ya begitu yang menakutkan, tetapi ada perasaan dalam hati. Perasaan itu saya rasakan seakan-akan saya merasa tentram ketika tiba di tempat ini. Akhirnya waktu itu saya mengazamkan dalam hati, bismillah, saya akan memulai perjuangan di tempat ini. Dan sering berjalannya waktu, saya sudah melalui berbagai macam proses, ujian-ujian. Ada beberapa pun yang sangat-sangat berkesan menurut saya di tempat ini. Waktu itu tentang air, ya. Kami saking kesulitan air pernah mandi hanya sekali sepekan, yaitu pada hari Jumat. Itu pun kita pergi ke pom bensin, bayar 2.000, kemudian mandi. Nyuci pun sama, yang ingin nyuci lari ke pom, bayar 2.000 nyuci. Itu adalah proses yang sangat berkesan menurut saya, dan belum pernah saya alami sebelumnya. Dan waktunya sangat lama, bukan berminggu atau berbulan-bulan, bahkan hampir setahun full kesulitan seperti itu. Jadi waktu itu pimpinan Ustadz Aban mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini, ya. Jadi kadang kita beli air tangki, ya, isi 5.000 liter, itu harganya 150.000. Tujuannya adalah setidaknya air tangki ini kita bisa gunakan untuk sekedar wudhu, kemudian buang hajat. Awalnya gitu. Jadi mandi tetap mahasiswa waktu itu ke danau, ya, yang sangat jauh dari sini. Kenapa saya bilang sangat jauh? Saya pernah mencoba, ya, untuk ikut dengan mahasiswa untuk mandi. Saya ke sana itu sudah posisi keringatan karena habis kerja bakti. Setelah mandi balik, saking jauhnya dan panas, saya keringatan lagi. Jadi saya pikir waktu itu sama saja, ya, di tempat ini kita mandi apa enggak, sama, karena berangkat keringat, pulang keringatan. Akhirnya waktu itu, ya, saya kadang milih untuk mandi di luar pondok, ya. Kadang nyari masjid, kadang juga ke pom bensin. Ada pengalaman menarik, saking seringnya saya pergi mandi di masjid, sempat ambil masjid itu hafal. Waktu itu perkenalan pertama kali yang di masjid adalah ketika saya suatu ketika pergi mandi di masjid, kemudian datang Amir yang menyapa, maaf, dari mana Pak? Kemudian saya menjawab, dari pondok
Gunung Kukusan Hidayatullah. Oh, yang pondok gunung itu tak? Ya. Kemudian saya langsung meminta izin. Mohon maaf Pak, bisa saya izin untuk mandi di pondok kita lagi kesulitan air. Oh ya Pak, silakan. Nah, kalau perlu, kalau teman-temannya bisa diajak ke sini. Alhamdulillah. Waktu itu dapat izin untuk mandi di masjid. Dan saya ini salah satu kemudahan yang Allah berikan. Jadi setelah mengenal masjid yang gratis, akhirnya saya sudah jarang ke POM. Karena di POM kan kita berbayar 2.000, sementara di masjid gratis. Dan proses ini selalu sangat berkesan dan memakan waktu yang cukup lama. Dan sampai akhirnya seluruh proses itu bisa saya lalui dengan berbagai macam ujian, rintangan. Tetapi proses ini saya rasa sangat bermanfaat untuk membina mental saya. Kemudian untuk mengajarkan kepada saya bahwa memang hidup ini butuh perjuangan. Dan alhamdulillah saya di pondok ini sudah hampir berjalan dari 2013 sampai 2020. Sekarang udah 2020. Dan alhamdulillah kondisinya sudah 180 derajat. Sekarang Allah sudah memberikan kemudahannya. Kita sudah punya air yang ngalir 24 jam. Sumbernya dari mana? Sumbernya kita sedot dari danau. Jadi di bawah pondok ini, utaranya pondok, ada sebuah danau yang itu digunakan oleh masyarakat untuk pengairan sawah, sekaligus disedot oleh pondok untuk menjadi sumber mata air ya, untuk kita jadikan mandi, kemudian cuci dan kebutuhan yang lain. Jadi itulah sedikit pengalaman yang saya rasakan di tempat ini. Intinya saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan takdir, yang dimana takdir itu sangat memberikan saya pengalaman hidup yang sangat berharga. Mudah-mudahan saya berharap perjuangan saya di tempat ini mendapatkan ridho, bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berharap mudah-mudahan pondok ini bisa melahirkan kader dai yang nanti bermanfaat untuk masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan kepada seluruh donatur, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuan yang selama ini diberikan kepada kami. Kami mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan, semua perhatian, semua harta yang telah para donatur berikan kepada kami. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik di sisinya.